Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku, Sarah Fahyuni. Di sini aku mau share ke kalian seputar vlog ya. Kali ini akan berbeda dengan konten-konten yang sebelumnya, karena di sini aku mau share ke kalian seputar bisnis yang aku jalani. Nah, buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, keep on watching ya. Nah, di sini aku mau memperkenalkan, jadi bisnis yang aku jalani sama cowok aku ini seputar perikanan dan peternakan. Tapi kali ini akan membahas secara detail mengenai perikanan. Oke, untuk jenis ikan yang aku bisnisin sekarang yaitu ikan nila merah ya. Di sini sebenarnya aku bisnis untuk pembibitannya. Jadi nggak langsung sampai budidaya dan sampai besar gitu si ikannya. Karena itu lumayan panjang siklusnya. Untuk pembibitan itu hanya 2 bulan. Sedangkan untuk budidaya sampai benar-benar bisa dijual ke pasar istilahnya itu bisa sampai 3 atau 4 bulan. Nah, kenapa sih aku nggak budidaya sampai besar gitu ya ikan nilainya? Karena kita udah pernah coba pertama kali kita bisnis terjun gitu ya di ikan ini pembesaran, tapi ternyata terlalu banyak resiko yang pertama dan akhir-akhirnya ya memang gagal gitu ya. Dan kita gak mau ngulangin hal yang sama lagi, jadi kita cari aman dengan pembibitan gitu. Karena lumayan juga resikonya selain waktu, materi dan lain sebagainya. Jadi kita mempertimbangkan hal-hal seperti itu gitu. Nah, di sini aku mau share ke kalian seputar pembibitan. Nah, khusus untuk konten sekarang aku bakal ngebahas untuk masalah panennya ya. Jadi di sini untuk pembibitan nila merah, masa panen dari pembibitan itu hanya 2 bulan. Jadi untuk tiap ikan itu beda-beda ya masa panen untuk pembibitannya. Karena tergantung sama siklus hidupnya. Jenis ikan nila merah ini tergolong cepat banget buat adaptasinya. Jadi buat kalian pemula gitu ya yang memang pengen bisnis perikanan, ini cocok banget untuk dijadikan permulaan bisnis kalian gitu ya untuk ikan nila merah. Adapun juga ikan nila yang hitam yang biasa itu juga bisa dijadikan opsional buat kalian. Tapi kenapa kita milih yang ikan nila merah? Karena memang harganya lebih lumayan gitu dibanding dengan ikan nila yang hitam seperti itu ya. Nah, untuk masalah harga, jenis ikan nila merah ini tergolong yang aman guys buat kalian para pemula untuk mulai bisnis perikanan gitu ya. Dibanding dengan harga-harga ikan yang lainnya, si ikan nila merah ini bener-bener stabil gitu di pasar. Karena nggak fluktuatif banget, misalnya nggak anjlok-anjlok banget, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Istilahnya bener-bener aman. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian untuk memulai bisnis perikanan. Kisaran harganya per kilo dalam pembibitan gitu ya, si ikan nila merah ini jatuh pada harga 15.000 sampai 22.000 gitu ya. Ini tergantung dengan prosesnya. Misalnya ada panen yang memang langsung dari petani ya seperti kita gitu diambil oleh bandar. Ada juga yang memang dari petani langsung ke tempat pasarnya. Nah, kalau kita di sini ngambilnya sama jualnya di tempat yang sama gitu. Jadi satu perusahaan udah ngambil sama jual gitu kayak gitu. Kenapa? Karena memang ketika kita mau beli pun dari dia awalnya udah murah gitu harganya, kemudian kita jual harganya masih lumayan buat kita gitu. Jadi memang kita gak mau ribet gitu kalau untuk jual beli ikannya ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian juga kalau misalnya mau ya memang harus dicari bandarnya atau misalnya cari perusahaan-perusahaannya yang memang mau narik gitu. Kemudian kalian bisa klasifikasiin lagi mana harga yang sesuai buat kalian dan mana yang memang bisa dieliminasi, istilahnya seperti itu ya. Karena memang kita gak muluk-muluk ya, kalau misalnya bisnis itu kan perlu profit oriented ya, tapi kalian juga harus ngeliat kualitas gitu kan. Kualitas yang dimaksud adalah tingkat keprofesionalitasan dari si orang tersebut. Misal kalian udah mau jual nih ke satu orang gitu ya, terus orang itu kan mau narik ikan di kolam kalian. Nah, ketika cara dan nariknya itu sesuai dengan SOP lah istilahnya gitu ya, diusahakan memang benar-benar terjamin gitu, karena rentan banget untuk ikan ini gitu ya, dan pastinya ini menjadi resiko buat kalian gitu.
Ditambah ikan ini kan kalian harus jual hidup-hidup ya. Untuk pembibitan ini wajib banget hidup gitu, sampai nanti dijual lagi dari seorang ini ke yang lainnya gitu, untuk dibudidayakan dan dibesarkan. Jadi harus benar-benar kualitasnya terjaga si bibit ikan kalian yang dijual ini gitu. So benar-benar harus memilih banget orang-orang yang profesional dalam ngambilnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini panennya. Tapi di sini aku tag itu panen yang kedua kalinya gitu, karena yang pertama nggak sempat ke tag waktu itu kesorean dan juga ada beberapa kendala. Jadi ini panen yang kedua kali di pagi hari gitu ya. Di sini juga aku bakal bahas buat kalian yang pengen tahu mungkin seberapa worth it sih usaha di bidang perikanan ini gitu ya. Yang pertama mungkin kalau misalnya kalian punya lahan atau kolam gitu kan, ini bener-bener bagus banget buat kalian manfaatin. Tinggal pengairannya bagus dan cukup, dan kalian bisa langsung beli benih dari si mitra usaha kalian gitu ya. Atau memang karena memang tiap daerah beda-beda linknya gitu ya. Khususnya di sini aku cuma dapat di daerah Cianjur gitu, karena memang agak sulit juga buat dapetin benih atau misalnya bibit yang kualitasnya bagus dan amanah orangnya gitu. Ya seperti biasa lah, nggak cuma bisnis perikanan, mungkin ya bisnis lainnya pun nyari orang yang jujur, amanah dan terpercaya itu susah gitu kan. Intinya sih kalian mungkin harus lebih selektif kali ya untuk melihat orang gitu dalam bermitra usaha gitu ya. Nah itu mungkin kiat-kiatnya. Untuk keuntungan lainnya di bisnis perikanan, selain memang harga dari setiap jenis ikan itu stabil, artinya ketika ada dampak nih seperti sekarang corona, untuk pangan itu akan tetap berkelanjutan. Artinya benar-benar sustainable lah, semua orang pasti butuh makan gitu kan ya, lagi keadaan apapun gitu. Jadi ini tergolong bisnis yang aman banget di era manapun gitu ya. Kalau menurut gue gitu, karena dibanding dengan bisnis-bisnis kuliner misalnya atau bisnis-bisnis baju dan lain sebagainya, itu bisa musiman gitu. Tapi kalau untuk bisnis pangan ya, agriculture is never ending story gitu. Jadi bener-bener ini worth it banget buat masa depan kalian terutamanya. Tapi memang setiap bisnis mempunyai resiko ya, nggak hanya karena kena dampak yang nasional apalagi wabah yang seperti sekarang, bisa juga bisnis itu punya dampak atau resiko tersendiri gitu. Nah contohnya ikan ini gitu ya, even memang tidak memberikan dampak yang lebih ketika memang ada bencana seperti corona sekarang, tapi yang paling dampak riskan itu ketika pengelolaannya salah gitu, ketika prosesnya salah atau SOP-nya salah dalam pemanenan atau misalnya salah dalam pemberian pakan dan lain sebagainya gitu. Itu menjadi resiko tersendiri ketika budidaya. Nah itu yang memang agak harap-harap cemas gitu dalam bisnis perikanan ini. Jadi istilahnya meskipun memang berkelanjutan, tapi kita harus juga aware terhadap faktor-faktor yang menjadi resiko utama dalam pembudidayaan. Sebenarnya kalau ditanya apakah perlu orang-orang yang memang mengerti banget gitu ya tentang ikan baru mulai bisnis ikan, ya enggak gitu. Karena banyak juga orang-orang yang sebenarnya hanya kepalanya aja gitu ya, tapi dia rekrut orang-orang yang profesionalitas itu bisa. Atau misalnya kita nih, aku sendiri juga bukan termasuk orang-orang yang memang mengerti banget seluk-beluk ikan, dan cowokku juga sama, bukan orang yang istilahnya bukan orang perikanan gitu, tapi kita memang mau belajar di sini, dan bisnis ini juga bisa jadi bahan pembelajaran buat kalian memulai gitu. Karena kalau misalnya kita belajar dulu baru mulai bisnisnya, ya mau sampai kapan gitu kan kita mulainya. Bisnis itu sebenarnya relatednya dicoba dulu aja gitu. Meskipun kita nggak tahu gagalnya kapan, suksesnya kapan, tapi memang yang namanya kegagalan itu ya harus kita jalanin gitu, dan sukses itu nanti datang ketika memang udah sendirinya aja gitu. Jadi jangan pernah takut gagal untuk memulai itu, karena memang bisnis semuanya juga pasti seperti itu gitu ya. Nggak ada orang yang sukses tanpa kegagalan, pasti semuanya juga ada step by stepnya. Nah intinya buat kalian yang memang tertarik dengan memulai bisnis perikanan, terutama untuk
kaum milenial gitu ya, jangan anggap kalau misalnya bisnis pertanian itu kayaknya cuman orang tua aja yang bisa ngelola gitu kan, atau misalnya kayaknya gue nggak bisa deh gitu mulai bisnis ini, ribet banget sih gitu kan. Nggak harus kayak gitu pola pikirnya gitu kan, karena selain berkelanjutan tentunya dan memang menunjang untuk masa depan, aku rekomendasiin banget buat kalian gitu ya, untuk para milenial berpikir lagi kembali untuk memulai bisnis perikanan, tentunya pertanian dalam segi yang luas ya. So gitu aja mungkin ya yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Intinya kita di sini sama-sama belajar. Aku juga masih belajar di sini, masih banyak gagalnya, belum sampai sukses, belum sampai gimana-gimana gitu ya. Karena ini cuman pengen sharing aja buat kalian yang siapa tahu ini menjadi inspirasi buat kalian. Gitu aja. Thanks for watching and see you on the next video.